Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Kami dari kelompok 4 silabus 7 Manajemen Perubahan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun anggota kelompok 4 silabus 7 yaitu I Gusti Komang Raidijaya, Ida Bagus Putu Manik Widura, dan Imade Guntur Aditya Pratama. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu dilema seorang manajer, di mana bagian yang pertama adalah manajer dan fungsi manajer, yang kedua adalah dilema manajer, dan yang ketiga adalah merger. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi tentang manajer. Secara umum, manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Manajer juga merujuk pada seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan ataupun pekerjaan tersebut. Fungsi dan tugas manajer. Adapun tugas manajer yang harus dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin organisasi. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin. Yang keempat, melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap organisasi. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjanya. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi. Yang kedelapan, melakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada di organisasi. Selanjutnya, etika manajer. Seorang manajer harus memiliki sikap atau etika yang baik dalam suatu proses manajerial. Ada 3 kategori etika manajer, yaitu yang pertama, tingkah laku kepada karyawan. Yang kedua, tingkah laku kepada organisasi. Yang terakhir, tingkah laku kepada agen ekonomi lainnya. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu dilema manajer. Dilema adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan, di mana keduanya sama-sama tidak praktis untuk diterima. Dalam pengertian lain, dilema juga dapat dimaknai sebagai situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan. Dilema dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan manusia, misalnya asmara, keluarga, persahabatan, minat, dan lain-lainnya, yang semuanya menyebabkan seorang sulit mengambil keputusan. Dalam organisasi terdapat sebuah dilema, yaitu dilema etis. Dilema etika sulit dikenali karena sifatnya sangat spesifik dan banyak faktor situasional tertanam di dalamnya. Dilema etis terjadi pada tipe situasi ketika seorang harus memilih antara tipe kanan dan tipe kiri. Menurut Tocqueville, dilema etis ada ketika seorang dihadapkan pada keharusan membuat pilihan di antara alternatif berikut. Dilema etis dalam organisasi. Yang pertama, konflik nilai signifikan di antara kepentingan yang berbeda. Yang kedua, alternatif nyata yang sama dapat dibenarkan. Yang ketiga, konsekuensi signifikan pada pemangku kepentingan dalam situasi tersebut.
Menurut Oswald Kidder, dalam dilema etis pilihan terberat adalah benar versus benar. P. Kidder mengatakan mereka adalah dilema asli karena masing-masing pihak berakar kuat pada salah satu nilai inti dan inti kita. 4 dilema semacam itu sangat umum bagi pengalaman kita bahwa mereka berdiri sebagai model, pola atau paradigma. Yang pertama, kebenaran versus kesetiaan. Yang kedua, individu versus masyarakat. Yang ketiga, jangka pendek versus jangka panjang. Yang keempat, keadilan versus balas kasihan. Dari dilema yang dialami seorang manajer, maka seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan teknis. Setelah memiliki ketiga keterampilan itu, manajer harus memiliki metode kepemimpinan dalam perusahaan, yaitu yang pertama harus mempunyai visi yang jelas. Yang kedua, bersikap responsif. Yang ketiga, mampu menjadi seorang pelatih atau pendamping bagi orang-orang yang saya pimpin. Baik, saya akan melanjutkan materi nomor 3, yaitu merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usaha yang sama. Yang kedua, merger vertikal, adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Yang ketiga, merger konglomerat, ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Dilema melakukan merger. Seorang manajer memiliki dilema saat melakukan merger, yaitu yang pertama, dilema konfrontasi, yaitu dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda atau tidak kompatibel dengan posisi pihak lain. Yang kedua, dilema kolaborasi. Jika dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan punya posisi bersama. Namun mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama, pertimbangan pajak. Pajak menjadi salah satu beban perusahaan dalam kelangsungan perusahaannya. Maka dari itu, pertimbangan pajak perusahaan dapat ditanggulangi dengan melakukan merger tersebut. Yang kedua, diversifikasi atau pertumbuhan. Diversifikasi perusahaan akan membantu pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat daripada sebelum melakukan penggabungan. Yang ketiga, memperoleh goodwill di masa depan. Penggabungan dua perusahaan diharapkan dapat menciptakan goodwill atau aset tidak terwujud. Goodwill adalah selisih angka dari kelebihan harga beli di atas harga pasar atas pembelian atau pembayaran sebuah transaksi perusahaan. Yang keempat, menciptakan sinergi. Penggabungan atau penyatuan dua perusahaan atau lebih akan menciptakan sinergi untuk menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih besar. Yang kelima, meningkatkan dana. Bergabungnya dua perusahaan atau lebih dapat meningkatkan jumlah dana perusahaan. Yang keenam, meningkatkan keterampilan perusahaan. Perusahaan yang kurang memiliki keterampilan dalam hal teknologi atau digitalisasi dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan yang telah memiliki hal tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas pemilik. Perusahaan yang memiliki banyak hutang bisa melakukan penggabungan dengan perusahaan yang memiliki keuangan yang bagus. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak hutang. Yang kedelapan, melindungi diri dari pengambil alihan. Merger adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pengambil alihan atau akuisisi dari perusahaan lain. Alih-alih diakuisisi, perusahaan justru bersinergi untuk menjadi perusahaan-perusahaan baru yang lebih kuat. Nomor 9, insentif pribadi. Keputusan untuk merger tertentu akan menambah keuangan perusahaan.
di mana gaji karyawannya bisa meningkatkan seiring dengan keadaan perusahaan yang terus membesar atau berekspansi. Oke teman-teman semua, kita sekarang melangkah ke sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini yang mungkin teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari presentasi yang kami sajikan tadi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Igusti Komang Raidijaya Dan saya Imade Guntur Aditya Pratama. Saya Ida Bagus Lumeni Widura mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.